Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin kastengel, dan kastengel ini khusus untuk pengiriman luar kota. Untuk pengiriman luar kota wajib menggunakan box sekat seperti ini. Yang saya pakai adalah lubang 20, tapi kalian bisa juga menggunakan yang lubang 30. Dan ini wajib juga divakum. Dengan cara demikian, sampai ke tangan customer tidak akan rusak, tidak akan hancur sedikit pun. Dan untuk memvakum kantong yang polos seperti ini ada triknya ya. Pinggirnya kita jepit dulu sedikit, baru kita vakum. Kalau tidak dijepit, dia tidak akan bisa divakum gitu. Dan pilih vakumnya ini yang pulse namanya. Jadi kalau kita tekan, baru dia nyedot. Kalau kalian pilih yang otomatis, nanti kuenya hancur. Kalau kita tekan pelan-pelan seperti ini, kita bisa kontrol seberapa kuat vakum yang kita inginkan. Kalau sudah cukup rapet, baru kita seal ya. Nah ini kalian lihat, dia sudah tervakum dengan sempurna, tidak terlalu kencang tapi juga tidak terlalu kendor ya. Ini walaupun dikocok-kocok seperti apapun, dia tidak akan berantakan, tidak akan pecah, tidak akan hancur. Kita masukkan ke dalam boxnya, dan nanti atasnya ini kan dia ada kejunya. Kita takutnya tertekan ya, jadi kita kasih dulu dengan bubble wrap. Sedikit saja untuk atasnya, baru kita tutup dan nanti kita packing lagi luarnya, kita kasih lagi bubble wrap. Dengan cara ini dijamin kirim ke seluruh Indonesia aman. Sekarang kita akan bikin adonan kastengelnya. Untuk resepnya sama semuanya seperti resep kastengel saya sebelumnya. Karena itu resepnya udah menurut saya paling pas, paling enak. Tetapi kalau menurut kalian ini kelembekan, karena menurut saya ini kastengelnya lumer. Ketika kita makan, dia lumer di dalam mulut tapi dia garing ya. Terigunya kalau kalian mau lebih padat masih bisa ditambah. Dan untuk totolenya, kaldu bubuknya jangan pakai terlalu banyak. Yang saya pakai tadi barusan kebanyakan sedikit, cukup 1/8 sendok teh saja. Kita akan mixer sebentar saja. Ini kalau kalian mau pakai whisker juga boleh, tidak harus dengan mixer ya. Kita tambahkan 2 kuning telur. Kalau kalian mau mempergunakan 1 kuning telur juga bisa. Sekarang kita masukkan campuran terigunya. Ingat ya teman-teman, terigunya tidak boleh disangrai. Karena apa? Karena kalau kalian sangrai terigunya, nanti hasil cookiesnya hancur berantakan ya. Jadi tidak boleh disangrai. Kita akan aduk pelan-pelan saja sampai semuanya tercampur menjadi rata, menjadi satu gumpalan yang utuh. Hasil akhir dari adonan ini dia masih sedikit lengket. Kalau kalian mau tambahkan terigu 50 gram lagi masih bisa. Mau tambahkan terigu 100 gram lagi pun masih bisa. Tapi khusus untuk saya, khusus untuk kalian yang sudah bisa bikin ini, tidak perlu ditambah terigunya. Cukup seperti yang tertulis dalam resep. Adonan ini bisa kalian simpan dalam kulkas, bisa kalian langsung kerjakan. Kali ini akan langsung saya kerjakan, tidak saya simpan dalam kulkas. Tapi kita perlu tetap untuk memadatkan adonannya. Caranya seperti ini, kita padatkan. Kalau sudah terasa padat, baru kita tipiskan. Supaya adonannya rata, saya akan pakai penggaris akrilik untuk kue kering. Penggarisnya ini terdiri dari 3 ukuran, 0,5 cm, 0,8 cm, dan 1 cm.
Ini saya jual, kalian bisa cek di box deskripsi, nanti saya taruh linknya ya. Dan kita pertama akan pakai yang 0,5 cm dulu. Nah ini yang 0,5 cm ya, kalian pasti tahu cara gunainnya karena saya sudah sering banget bikin video menggunakan ini. Penggaris ini buat saya amat sangat bermanfaat ya. Dan kita sekarang akan coba yang 0,8 cm atau 8 mili ya teman-teman. Penggunaannya sama, gampang banget. Cuman saja kalau kalian beli satu set di tempat saya kan gratis dapat free rolling pin. Cuman rolling pin punya saya itu sedikit kependekan. Sebaiknya rolling pinnya seperti yang saya pakai, dia ukurannya 45 cm. Nanti sambil menipiskan adonan ini kalian sambil bentuk ya. Penggaris ini bisa untuk meratakan pinggir-pinggirnya juga. Bila sudah membentuk persegi panjang seperti ini, kita akan olesi permukaan atasnya dengan kuning telur. Tapi karena saya nggak punya kuning telur, kebetulan telurnya habis, tinggal putihnya saja. Ya udah nggak apa-apa, saya pakai putihnya saja juga nggak apa-apa. Sekarang atasnya kita akan parut dengan keju cheddar parut ya. Keju cheddarnya ini seberapa banyak terserah kalian. Yang pasti dia harus rata menutupi seluruh permukaan cookies ini. Agar hasil cookies lebih cantik, ini kita tutup dulu sebentar dan kita akan tekan sedikit saja, asal aja supaya kejunya ini jangan berantakan kemana-mana. Jadi kita akan potong nanti dalam keadaan sudah rapi ya. Sekarang kita akan potong. Kalian bisa taruh dulu di dalam kulkas adonannya agar ketika kita potong hasilnya lebih cantik. Di sini saya nggak sabar ya, pengen buru-buru pakai penggaris ini, jadi langsung saya potong. Hasilnya sedikit kurang cantik, tapi tetap masih cantik. Kita akan pakai penggaris ini sebagai ukurannya. Penggaris ini lebarnya 3 cm. Ternyata setelah dia matang pas sekali untuk lubang ukuran yang 20 lubang itu. Dengan penggaris ini hasilnya jadi rata ya teman-teman. Kalian nanti tinggal ukur aja 3 cm 3 cm baru kita potong. Kalau pakai penggaris ini nggak perlu diukur lagi ya karena penggarisnya sudah 3 cm. Karena adonan ini lembek, ketika saya angkat dia akan miring-miring ya. Karena itu saya akan bekuin dulu, taruh dalam kulkas. Setelah dia setengah beku, baru kita tata dalam nampan. Maka bentuknya akan tetap cantik, kotak sempurna. Kita akan panggang dengan oven listrik ataupun oven tangkring yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Ini kebetulan saya punya oven baru ya, jadi saya masih taraf raba-raba untuk pengaturan suhunya. Tapi ternyata mudah banget penggunaannya, suhunya juga dia hasilnya cantik, garingnya sempurna ya, benar-benar renyah sekali gitu. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan oven yang berbeda jenis dengan punya saya, penting untuk menyesuaikan dengan oven masing-masing. Suhu yang saya terapkan di sini adalah suhu oven saya. Jadi nanti ini hanya sebagai patokan kira-kira. Kalian nanti sesuaikan, bisa lebih tinggi suhunya, bisa juga lebih rendah, bisa lebih cepat waktunya, bisa juga lebih lama. Begitupun dengan oven tangkring, karena oven tangkring menggunakan suhu kompor ya. Walaupun saya punya termometer oven, tetap kalian harus sesuaikan dengan oven masing-masing. Kastengel ini hasilnya cantik sekali dan garingnya sempurna, walaupun di oven tangkring ataupun di oven listrik. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa ya dia bikin kastengel kok
kejunya kayak nggak mau garing gitu, kemungkinan suhu kalian terlalu tinggi. Kalian perhatikan kejunya harus sudah terlihat coklat. Kalau kejunya tidak terlihat coklat, maksud saya yang di dalamnya bukan yang di atas, itu berarti belum matang. Tetapi harus saya akuin, dengan oven listrik hasil garingnya berbeda dengan oven tangkring. Oven listrik tuh garingnya gimana ya? Dalam banget gitu garingnya. Nah, ini hasilnya teman-teman, kalian lihat sebelah kanan oven listrik, sebelah kiri oven tangkring. Tetap walaupun sama hasilnya oven listrik terlihat lebih cantik. Tekstur dari keju di atasnya dia lebih kelihatan. Dan rasa garingnya juga lebih dalam sekali. Ini penampakannya ya, yang sebelah kanan oven listrik, yang sebelah kiri oven tangkring. Dua-duanya sama cantik, cuman yang sebelah kanan kejunya lebih kelihatan keluar, lebih naik ke atas gitu. Sekarang kita cobain ya. Saya sebenarnya udah cobain 2 potong ya. Rasanya lumer banget, garingnya sempurna. Menurut saya resep kastengel saya ini sebaiknya tidak diutak-atik. Ini udah resep yang paling enak. Sekarang kita akan masukkan ke dalam box sekat ini, lubang 20, ukurannya besarnya pas banget ya. Cuman sayang karena sudah saya makan 2, hasilnya dia jadi kurang 2. Jadi kalau kalian bikin satu resep ini, dia menghasilkan 2 cup, tapi kalian gak boleh makan. Jangan dicobain sebelum semua cup terpenuhi isinya ya. Kan gak lucu teman-teman kalau kalian ada orderan, terus kuenya ini kurang 1 keping karena kalian makan. Jadi terpaksa harus bikin baru lagi ya. Nah, ini lihat cantik banget kan hasilnya. Selain cantik, dia enaknya kebangetan. Selesai sudah videonya, semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Banyak kue kering loh untuk resep lebaran nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.